Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat puri semuanya. Mudah-mudahan selalu baik dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Baik, perkenalkan nama saya Lalang Gata Sukmaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep istirahat dan tidur. Istirahat dan tidur kebutuhan dasar manusia. Pengertian dari istirahat adalah suatu keadaan tenang, rileks, tanpa tekanan emosional dan bebas dari perasaan gelisah. Sedangkan tidur, status perubahan kesadaran ketika persepsi dan reaksi individu terhadap lingkungan menurun, aktivitas fisik minimal tingkat kesadaran, bervariasi perubahan proses fisiologis tubuh, dan penurunan respon terhadap stimulus eksternal. Sepertiga waktu tidur, memulihkan, mengistirahatkan fisik setelah seharian beraktivitas, mengurangi stres, kecemasan, serta dan meningkatkan kemampuan dan konsentrasi saat hendak melakukan aktivitas sehari-hari. Fisiologi tidur, aktivitas tidur diatur dan dikontrol di batang otak oleh dua macam, yaitu RAS sama DSR. RAS di bagian atas batang otak diyakini memiliki sel-sel khusus yang dapat mempertahankan kewaspadaan dan kesadaran, memberi stimulus visual, pendengaran, nyeri, dan sensorik raba, serta emosi dan proses berpikir. Pada saat sadar, seras yang melepas katekolamin. Pada saat tidur, BSR melepas serotonin. Irama, setiap makhluk hidup memiliki bioritme atau jam biologis yang berbeda. Pada manusia, bioritme ini dikontrol oleh tubuh dan disesuaikan dengan faktor lingkungan. Misalnya cahaya, kegelapan, gravitasi, dan stimulus elektromagnetik. Bentuk bioritme yang paling umum adalah ritme sirkadian yang melengkapi siklus selama 24 jam. Dalam hal ini, fluktuasi denyut jantung, tekanan darah, temperatur, sekresi hormon, metabolisme, dan penampilan, serta perasaan individu bergantung pada ritme sirkadian. Tidur adalah salah satu irama biologis tubuh yang sangat kompleks. Sinkronisasi sirkadian terjadi jika individu memiliki pola tidur bangun yang mengikuti jam biologis. Individu akan bangun pada saat ritme psikologis paling tinggi dan paling aktif, dan akan tidur pada saat ritme tersebut paling rendah. Tahapan tidur berdasarkan penelitian dengan alat elektroencephalogram atau EEG sama EOG sama EMG, ada dua tahap tidur. Yang pertama, non-rapid eye movement atau NRM, tidur gelombang pendek, karena gelombang otak yang ditunjukkan oleh orang yang tidur lebih pendek daripada gelombang alfa dan beta yang ditunjukkan oleh orang yang sadar. Penurunan jumlah fungsi fisiologis tubuh, semua proses metabolik termasuk tanda-tanda vital, metabolisme, dan kerja otot melambat. Tidur NRM sendiri terbagi 4 tahap. Tahap 1 sampai 2 disebut sebagai tidur ringan. Tahap 3 dan 4 disebut sebagai tidur dalam. Tidur REM setiap 90 menit dan berlangsung selama 5 sampai 30 menit. Tidur REM tidak seminyak tidur NRM atau mimpi. Otak cenderung aktif, metabolismenya meningkat hingga 20%. Yang kedua, pada tahap ini individu menjadi sulit untuk dibangunkan atau justru dapat bangun dengan tiba-tiba. Yang ketiga, tonus otot terdepresi. Yang keempat, sekresi lambung meningkat. Yang kelima, frekuensi jantung dan pernapasan tidak teratur. Siklus tidur. Selama tidur, individu melewati tahapan tidur NREM atau REM. Siklus tidur yang komplit normalnya berlangsung 1,5 jam, dan setiap orang biasanya
melalui 4-5 siklus selama 7-8 jam tidur. Siklus tersebut dimulai dari tahapan NRM yang berlanjut ke tahapan REM. Tahapan NREM 1-3 berlangsung selama 30 menit, kemudian diteruskan ke tahap 4 selama kurang lebih 24 menit. Setelah itu, individu kembali melalui tahap 3 dan 2 selama 20 menit. Tahap 1 REM muncul sesudahnya dan berlangsung selama 10 menit. Faktor yang mempengaruhi kualitas tidur. Yang pertama, penyakit. Yang kedua, lingkungan. Yang ketiga, kelelahan. Yang keempat, gaya hidup. Yang kelima, stres emosional. Yang keenam, stimulan dan alkohol. Yang ketujuh, diet. Yang kedelapan, merokok. Yang kesembilan, motivasi. Gangguan tidur salah satunya yaitu insomnia. Insomnia adalah ketidakmampuan memenuhi kebutuhan tidur baik secara kualitas maupun kuantitas. Penyebabnya bisa karena gangguan fisik atau karena faktor mental seperti perasaan mudah atau gelisah. Ada 3 jenis insomnia. Yang pertama, insomnia inisial, kesulitan untuk memulai tidur. Yang kedua, insomnia intermiten, kesulitan untuk tetap tidur karena seringnya terjaga. Yang ketiga, insomnia terminal, bangun terlalu dini dan sulit untuk tidur kembali. Nah, di sini ada cara mengatasi insomnia. Salah satunya adalah olahraga rutin, menghindari rangsangan tidur di sore hari, melakukan relaksasi sebelum tidur, misalnya membaca, mendengarkan musik, dan tidur jika benar-benar mengantuk. Parasomnia, perilaku yang dapat mengganggu tidur atau muncul saat seorang tidur. Beberapa turunan parasomnia ada sering terjaga, misalnya tidur berjalan, naik teror, gangguan transisi bangun tidur, misalnya mengigau. Parasomnia yang terkait dengan tidur REM, misalnya mimpi buruk. Hipersomnia, kebalikan dari insomnia, yaitu tidur berlebihan pada siang hari. Penyebabnya kerusakan sistem saraf, gangguan pada hati dan ginjal, atau karena gangguan metabolisme, misalnya hipertiroidisme. Pada kondisi tertentu, hipersomnia dapat digunakan sebagai mekanisme coping untuk menghindari tanggung jawab pada siang hari. Yang keempat, narkolepsi, gelombang kantuk yang tak tertahankan yang muncul secara tiba-tiba pada siang hari. Gangguan ini disebut juga sebagai serangan tidur atau sleep attack. Penyebab pastinya belum diketahui, diduga karena kerusakan genetik. Selanjutnya, apnea saat tidur atau sleep apnea. Aspeknya itu pertama itu pengkajian, yang kedua diagnosa keperawatan, yang ketiga perencanaan, yang keempat implementasi, yang kelima evaluasi. Baik, terima kasih semuanya. Semoga apa yang saya paparkan bisa dipahami oleh teman-teman, dan saya akhiri dengan bacaan Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.